Di video sebelumnya sudah dibahas struktur pasar modal Indonesia. Kali ini bersama saya Nada, kita akan bahas mengenai produk investasi di pasar modal. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk YouTube channel IOFS dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya, agar kamu nggak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Seperti yang kalian sudah ketahui, pasar modal merupakan tempat di mana perusahaan atau emiten menjual sahamnya dan menerbitkan obligasi kepada masyarakat untuk mendapatkan modal dengan berbagai tujuan, supaya perusahaan dapat terus bertumbuh. Dan berikut adalah 3 produk investasi di pasar modal. Yang pertama, saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Ketika kita membeli saham perusahaan, maka secara langsung kita akan menjadi pemilik perusahaan tersebut. Walaupun kepemilikannya hanya sebagian kecil atau minoritas. Kemudian, kita juga akan diundang untuk datang ke rapat umum pemegang saham atau RUPS. Walaupun kamu sebagai investor minoritas yang memiliki kepemilikan kecil, RUPS merupakan aktivitas tahunan yang rutin dilakukan sebuah perusahaan atau perseroan terbatas untuk menjadi kesempatan pemegang saham dalam menyampaikan pendapat mereka berdasarkan keterbukaan informasi atas aktivitas perusahaan di masa kini dan di masa depan. Kemudian, keuntungan dari saham ada 2, yaitu terdiri dari dividen atau keuntungan dari perusahaan dan capital gain atau kenaikan harga saham. Kemudian, saat initial public offering atau IPO hasil dari penjualan saham tersebut, perusahaan akan mendapatkan modal dari investor yang digunakan untuk operasional perusahaan. Yang kedua, obligasi merupakan sebuah instrumen investasi surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Ketika kita membeli obligasi, maka pemerintah atau perusahaan akan berhutang kepada kita dan berkewajiban loh untuk membayar kembali kupon setiap periode sesuai perjanjian dan pokok hutang pada saat jatuh tempo. Kemudian, keuntungan obligasi didapatkan dari kupon dan capital gain atau kenaikan harga obligasi, dan hasil dari penerbitan obligasi tersebut, pemerintah dan atau perusahaan akan mendapatkan modal dari investor yang digunakan untuk ekspansi atau operasional oleh pemerintah dan atau perusahaan. Dan produk pasar modal yang terakhir adalah reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Di mana portofolio efek yang dimaksud adalah sebuah sebutan untuk kumpulan aset keuangan dalam bentuk surat berharga seperti instrumen pasar uang, instrumen surat utang atau obligasi atau sukuk, ataupun instrumen ekuitas atau saham. Di mana hal tersebut memudahkan investor pemula yang belum memahami cara mengembangkan dana melalui investasi yang tepat. Namun, tetap memiliki portofolio investasi yang berkualitas yang terdiri dari beragam instrumen investasi, mulai dari surat berharga seperti instrumen pasar uang, instrumen surat utang atau obligasi atau sukuk, ataupun instrumen ekuitas atau saham. Kemudian, reksadana yang sistemnya ibarat seperti patungan dengan investor lain akan memudahkan kalian yang memiliki dana minim untuk tetap dapat berinvestasi. Karena hanya dengan bermodalkan Rp10.000 saja, kalian udah bisa dapat berinvestasi di reksadana loh. Berikut tadi adalah 3 produk investasi di pasar modal. Jadi gimana? Sudah paham belum? Kalau kamu masih kepo tentang pasar modal, di part selanjutnya akan dibahas topik pasar modal lainnya. Jadi stay tune terus ya. See you in the next video. Ayo invest, ayo investasi. Bye-bye.